Jadi memang titik balik saya sih di situ ya. Agak ini juga kaget ya, karena nggak biasa kan. Kalau di dunia sosial itu kan jangan mengharapkan kita kaya ya. Ya, Nah itu biar selaras ya. ya. Hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya dapat. Amin. Kita bikin sekolah itu sama bikin panti asuhan itu karena saya nggak tega suka ngeliat orang-orang anak-anak dipekerjakan di jalanan gitu kan. Ingat anak sendiri untuk bikin animasi film anak. Jadi kayak Power Rangers tapi versi Malaysianya ya. Oke. Tapi kayaknya bisa deh. Walaupun tadi ya berdampak kecil-kecil nggak perlu yang harus duas gitu. Ya. Bisa deh kayaknya gue. Coba deh. Halo, Berdampak Peoples. Kita kembali lagi di sesi Berdampak Talks di edisi perdana di 2025 ini ya. Seperti biasa, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Mbak RW, Mbak Rizka Wulandari. Ya. Kita akan berbincang banyak dengan Mbak Rizka bagaimana perjalanan beliau sampai apa yang dia kerjakan saat ini. Ini salah satu inspirasi dalam kegiatan berdampak, khususnya buat saya. Tapi apapun itu, untuk bisa berdampak, kita harus sehat. Ya. Betul. Kita mulai dengan minum jus. Kita minum jus dulu, Mbak. Kita minum jus. Ya. Wah, saya suka sekali nih, bro. Ya. Yang mau minum boleh ya. Ini dari Sehat Berdampak, It's Buah. Mantap. Oke, Mbak Rizka, mungkin audiens kita banyak yang penasaran siapa sih ini, dari mana beliau ini. Kalau saya sih udah kenal lama ya, tapi banyak yang penasaran. Mbak Rizka coba jelaskan masa kecilnya, pendidikannya, mungkin keluarga seperti apa hingga bisa mengerjakan hal yang dikerjakan saat ini. Oke. Baik, sebenarnya nih saya merasa sangat tersanjung ya diundang sama Bro Hapasi ke sini. Kita teman lama ya, Bro ya? Yes, sudah teman lama berapa tahun? Sebelum Covid ya, kita dari kenal. 2019 apa 2018 kan ya? Jadi memang kita dipertemukan di misi sosial ya, Bro. Yes. Misi Sehat sosial. Berdampak. Jadi kalau tadi Bro Hapasi pengen tahu siapa saya, sebenarnya ya bukan siapa-siapa juga ya. Jadi kita hanya untuk menginspirasi mungkin dari perjalanan saya bisa teman-teman mengambil hikmah ya yang mungkin bisa nanti teman-teman juga bisa menjadikan contoh lah ya beberapa dari peristiwa yang saya alami. Jadi memang saya itu berasal dari keluarga Sumatera ya, Bro. Oh, Sumatera. Sama. Jadi ayah saya dari Sumatera Selatan. Sumatera family. Family. Saya dari utaranya. Ya, jadi kita utara dan selatan ya. Jadi di Sumatera Selatan itu kan memang punya kultur yang memang tegas ya. Yes. Ayah saya tipe yang Wong Kito ya. Wong Kito. Dia itu ke saya karena saya anak sulung ya dari 3 bersaudara. Jadi saya selalu didampingi oleh beliau. Jadi saya lebih dekat beliau daripada ibu. Oh. Jadi anak perempuan pertama lebih dekat sama ayahnya. Kemana-mana selalu dibawa oleh beliau gitu ya. Jadi saya melihat cara beliau berinteraksi itu. Jadi saya lebih banyak pengaruh sisi-sisi yang memang kelaki-lakian kalau bilang ya, kalau bisa gentle ya, ibaratnya gentleman-nya dari situ. Jadi di situ saya punya secara tidak langsung tuh saya dikasih prinsip sama ayah saya kalau kita tuh harus tough. Padahal saya perempuan ya, tapi saya itu gimana caranya saya itu bisa berjuang gitu, bisa memberikan contoh kepada adik-adik saya. Karena ayah saya ke adik-adik saya juga nggak terlalu seperti ke saya ya. Jadi beda beliau ya, anak pertama ya. Benar-benar fokus nih gimana caranya saya ini bisa berkarir, bisa menjadi sesuatu yang memang membanggakan beliau gitu. Nah, di mana di situ saya kekurangan ibaratnya sisi feminimnya kali ya, karena kan ibu saya pasti orang Jawa, ibu saya itu agak ngalah ya. Kalau Jawa kan lebih ke suami, lebih mengabdi gitu. Karena memang saya lebih dekat ke ayah saya, jadi saya tumbuh dan besar dengan vibes-nya beliau ya. Kelihatan sih. Gitu, jadi benar-benar goals gitu ya, goals oriented dan kompetitif gitu ya. Sejak kecil gitu ayah saya didik saya untuk seperti itu. Cuman
mungkin karena ada sisi ibu saya juga ya, saya tuh senang ngebantu sama ngemudahin orang gitu, karena itu dari ibu. Iya, kayaknya itu seneng banget gitu. Di saya tuh nggak bisa di kata-kata tuh nggak bisa untuk diungkapkan kalau saya tuh bisa melakukan hal itu kepada lingkungan saya, karena ada sensasi tersendiri lah ya, kayak minum jus ini tuh kayak tuh ada sensasi yang luar biasa gitu ya, yang membuat saya tuh seneng gitu. Dari situ saya mungkin itu ya salah satu bibit ya, kenapa sih saya tuh sampai sekarang bisa berkecimpung di dunia sosial, di dunia. Ada contoh nggak yang inspirasi dari ibu terkait Dari ibu mungkin itu tadi kesabaran ya. Jadi belajar untuk dia itu tidak pernah mengutarakan ini ya pendapatnya, jadi dia tuh benar-benar mengalah gitu ya. Tapi dia tetap konsisten dengan itu tadi, dia mengambil peran itu di rumah. Gitu. Jadi saya belajar juga dari ibu saya, cuman pengaruh ayah saya itu besar sekali ya. Sampai saat ini gitu, alhamdulillah ayah masih ada, ibu sudah almarhumah. Jadi masih itu nilai-nilai beliau gitu ya, yang membuat saya seperti ini gitu. Cuman menikah beda lagi nih, karena kata suami ya, orang Sunda ya. Suami beda saya dengan ayah berarti ya. Beda dengan ayah yang memang lembut ya, lembut, tenang. Jadi ibaratnya tuh sering ngerem gitu ya, sering ngerem. Yang saya tuh kan suka kita ambil dulu masalah resiko nanti, kita jalan dulu, belakangan nanti kita atur lah gimana gitu ya. Kumahangke lah gitu ya. Nah, ketika saya udah sama suami saya nih, itu beda lagi. Saya harus bisa ego ya. Apalagi suami saya kan memang lebih muda ya dari saya gitu. Jadi itu benar-benar 2 kali lipat lah kerja saya untuk bisa selaras ya. Bisa selaras gitu bersama beliau. Nah, salah satu tokoh inspirasi saya juga beliau gitu ya. Gimana sih bisa emosi, bisa stabil, bisa tenang gitu. Kalau kita dari Sumatera itu ini ya, meledak, apa-apa ayo lepas gitu kan, utarakan sesungguhnya. Nah ini tuh dia ada norma-normanya yang harus, kalau nggak bisa diutarakan seperti itu baiknya begini. Karena beliau kan juga psikolog juga ya, maksudnya trainer juga gitu ya, trainer psikologi. Jadi beliau memang belajar hal-hal seperti itu. Jadi saya banyak belajar, dapat guru gratis nih sepanjang hidup saya gitu ya. Dari mulai private itu. Betul, outfit dan lain-lain, beliau yang memang memberikan saya input lah gitu. Jadi saya sangat beruntung karena tadi ya bro ya, saya dibesarkan oleh ayah yang keras gitu ya. Jadi saya tuh nggak ngerti tuh masalah-masalah kewanitaan yang make up atau apa gitu ya. Itu saya agak kurang di situ mainnya gitu. Jadi saya lebih kepada gimana caranya saya bisa menghasilkan, saya bisa produktif, saya bisa berbuat banyak kepada orang lain gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu bro. Nah itu kan dari masa kecil ayah dan ibu. Nah akhirnya terus sekolah di mana, terus berkarir di mana? Sekolah juga ayah saya nih, karena ayah saya tahu kekurangannya, dia tidak bisa mengajarkan ilmu agama yang lebih, jadi beliau memasukkan saya di madrasah ya. Pada saat itu memang madrasah terbaik memang di sekitar lingkungan kami, karena memang ayah alhamdulillah berkecukupan juga gitu, dari keluarga yang berkecukupan. Jadi saya disekolahkan di situ untuk itu tadi ya, nge-cover ayah saya kan kurang di sisi itu. Jadi saya juga alhamdulillah dapat juga religiusnya dari situ. Bekal saya lah untuk menjalani hidup ini ya. Jadi saya punya pagar-pagar dari kecil. Saya juga sempat bosan juga tuh ya, pengen berontak ya waktu itu ya, pengen lebih jauh lah kuliah di mana gitu ya. Kan saya diterima PMDK di UIN ya, dekat situ juga tuh, daerah dari situ juga. Cuman saya pengennya kayaknya kok situ-situ aja ya gitu kan, nggak terlalu jauh nih dari rumah gitu. Akhirnya saya coba lagi deh ambil di UI yang agak jauhan, yang bisa naik bus itu kan, yang nyebrang lah ya, yang nggak harus diantar gitu ya, nggak harus diantar jemput gitu. Jadi saya coba untuk saya tuh pengen loh sedikit demi sedikit nih saya mau mandiri nih gitu kan, karena kan emang harusnya begitu ya nantinya. Jadi saya coba tuh alhamdulillah diterima juga di UI, mau nggak mau kan. Jadi ayah saya ya sudah, kalau memang itu pilihan, udah mulai kasih kebebasan ke saya tuh karena udah gede gitu. Dikasihlah saya kesempatan untuk belajar di UI dengan catatan pulang ke rumah tidak ngekos. Pulang ke rumah, jadi harus bolak-balik, tidak ngekos. Saya kan pengen ngekos ya. Ini udah di Jakarta nih? Udah di Jakarta. Di Jakarta tapi di Tangerang Selatan. Jadi kan jauh ya. Maksud saya tuh saya mau ngekos. Tapi ayah saya bilang deal-dealannya boleh di sana, cuman kamu harus tetap balik
Oke. Pulang pergi dari rumah ke kampus. Oke, saya jalanin lah ya. Saya jalanin, jadi lancar tuh bro. Sampai kuliah belum beres ya waktu itu ya. Pas mau wisuda saya lagi bikin semacam skripsi gitu ya. Saya udah ditawarin pekerjaan. Oke. Mungkin karena memang saya kan sering nyanyi juga ya. Oke. Dulu saya sempat nyoba di Bintang Radio. Alhamdulillah gitu ya, dapat juara juga. Itu ibu saya yang nganter. Jadi ibu juga punya obsesi, saya jadi di entertainer gitu lah ibaratnya kalau ibu ya. Ya. Jadi dia tuh mendampingi saya kemana, saya ikut lomba nyanyi di mana, dia ikut. Saya juga ditawari nyanyi di sebuah kafe. Ayah saya tuh nungguin jam 2 malam baru jemput saya. Terus besoknya saya kuliah. Jadi benar-benar itu kita tuh bisa deal dengan enak gitu. Saya maunya gini, ayah saya mau gini. Ya udah kita gini deh. Oke. Udah belajar terus saya di situ. Udah belajar negosiasi udah ya. Negosiasi di situ tuh dikit-dikit ya. Ya. Di situ udah mulai belajar. Jadi sama-sama enak ya, sama-sama enak gitu kan. Akhirnya dapat tuh ya saya pemasukan gitu. Dari situ saya mulai tuh, ini pemasukan kayaknya kalau untuk kita doang kan gak ada habisnya ya bro. Saya lihat lingkungan saya gitu kan, coba saya bantu deh, ini anak mbak saya kasih lah berapa gitu yang dari saya ya gitu kan. Kayak gitu, kok enak ya, seneng ya. Itu mulainya membantu tuh, ya. Wah kayaknya enak ya nih, kok saya merasa ada sesuatu perasaan yang berbeda lah gitu, ya. Bahagia yang beda lah gitu ya. Akhirnya udah dari situ dapat kesempatan juga di perjalanan saya berikutnya tuh ada aja gitu kesempatan saya untuk kayak gitu. Entah jadi orang tua asuh gitu, jadi sampai masih kuliah nih. Gadein apa ya, laptop saya mungkin untuk ini udah rusak nih, daripada dijual atau gimana, saya jual sebagian buat buat ke yayasan itulah. Saya sebagai orang tua asuh lah gitu. Ya udah gitu, jadi udah dari situ kayaknya nih kalau kayak gini terus kan masih banyak nih orang-orang yang seperti ini ya. Saya harus punya pendapatan yang lebih dong. Saya harus bisnis nih, mau nggak mau gitu kan. Mau nggak mau, gimana caranya belajar bisnis ya. Sedangkan ayah saya tuh bukan orang pebisnis. Jadi memang beliau itu orang kantoran lah gitu di oil ya. Dia kan di oil gitu. Jadi dia tidak pernah memperkenalkan saya berbisnis itu seperti apa gitu. Cuma mungkin saya turunan saya kemana kali ya, itu ada gitu jiwa-jiwa pebisnisnya juga. Akhirnya saya coba sendiri tuh, ada yang nawarin gitu kan untuk ikut. Masih kuliah, masih di masa kuliah? Masih kuliah, ada yang nawarin. Ya udah, tapi kita harus keluar negeri nih. Saya kaget dong, keluar negeri ngapain? Ini untuk bikin animasi film anak. Animasi film anak menarik nih gitu kan. Saya suka coba-coba ya. Menarik nih, saya jadi apa nih? Bantu apa gitu kan. Bisanya apa? Perlunya apa? Saya bilang gitu kan. Perlunya apa? Oh ini mewarnai, coloring gitu kan. Waktu itu karakter Raihan Rangers ya. Jadi kayak Power Rangers tapi versi Malaysianya ya. Jadi saya di sana. Terus saya buatlah. Oke, saya coba pelajari gitu ya. Itu saya sama sekali belum pernah sebelumnya. Jadi saya benar-benar belajar dari nol. Gimana caranya di sana, langsung dibawa ke sana, ke Malaysia. Terus kuliahnya gimana tuh? Masih terus online. Saya coba online karena saya alhamdulillah lancar-lancar aja sih, nggak tertunda, nggak apa gitu ya. Jadi sambil tuh kerja sampai gitu, sampai saya lulus, langsung kan lanjut lagi ya, dapat uang enak juga ya, iya kan? Apalagi udah ada pengalaman di luar negeri gitu. Teman-teman saya juga, ada nilai value yang lebih nih gitu kan. Uniknya di situ. Di UI juga teman-teman juga terinspirasi juga kan, jadi lu gimana sih cara bisa gitu ya, saya sharing aja. Pasti ada peluang-peluang lah di sekitar kita kalau kita mau peka ya. Gitu. Akhirnya udah sampai di Metro TV, di mana sampai di developer, sampai sekarang saya coba sendiri lah ya, udah mulai sendiri bisnis di properti gitu bro. Yang dengan yayasan itu? Dengan yayasan itu saya sambil aja. Jadi yayasan kebetulan, Mbak bantuin dong, kita ada program nih misalnya. Apa nih, pasti perlu kan pendanaannya rata-rata ya. Untuk cari donasi. Kegiatan ya, untuk kegiatan kita punya anggaran sekian, cuman kita kekurangan dana nih Mbak bisa bantu nggak? Oke, saya bantu secara pribadi juga, tapi kan pasti masih kurang ya, masih kurang. Jadi saya coba untuk bisa mencari keluar. Jadi saya coba telepon teman-teman saya di perusahaan-perusahaan, saya coba tawarkan proposal dari teman-teman yayasan. Alhamdulillahnya diterima. Jadi saya melakukan presentasi, saya melakukan negosiasi bareng tim ya di situ.
gitu. Sampai sekarang melakukan pendampingan ya di beberapa yayasan lah. Jadi mulai dari kuliah dari tahun 2002 iya. sampai sekarang itu lebih banyak berkecimpung dengan yayasan-yayasan gitu ya. Yayasan-yayasan karena ya ada aja gitu ya Jadi orang berarti yang sambilannya kerja dong ya? Iya. Sambilannya jadi kerja, tapi sekarang saya juga kayaknya pengennya enaknya kita sambilannya beneran kerja ya gitu ya, properti gitu. Jadi kita jadi imbang aja sih. Jadi nggak ada yang sambilan, nggak ada yang apa, jadi kita imbang aja. Iya. Kan Jadi rezeki di mana-mana. memang udah suka membantu Iya, itu tadi. dari masa itu ya, yang nyanyi tadi itu ya, pertama kali di situ ya. Iya, betul gitu kan. Kok saya senang ya ngebantu, kok saya senang ya orang-orang lihat orang Tapi senang. itu gimana Mbak? Kok bisa tiba-tiba muncul senangnya? Apa titik baliknya atau latar belakangnya? Kok bisa Mbak Rizka jadi menikmati membantu itu? Karena ada jalannya. Ada aja gitu kalau ketika saya pengen apa gitu, saya berdoa sama Allah ya, saya mau ini dibukakan jalannya kayak sekarang nih, saya mau misalnya diet nih, ya kan? Tiba-tiba bro undang saya untuk ini. Nah itu kan sebuah tanda ya, tanda alam ya. Iya. Berarti saya diperkenankan nih untuk bisa ke situ gitu. Saya jalani aja nih. Iya. Gitu. Berarti memaknai perjalanan itu ya. Perjalanan ini harus sensitif banget gitu kan. Lebih bisa ke dalam lah, perjalanan ke dalam diri itu saya lebih ke kesadaran itu, kesadaran spiritual itu yang lebih di. Ya karena kan kebanyakan orang kalau misalnya dapat rezeki kayak tadi nyanyi, ya itu kan merasa haknya gitu kan. Jadi ya beli barang lah, main lah gitu kan, jalan-jalan lah. Itu ibu saya juga bingung tuh. Uang kamu kemana gitu kan. Ada, cuman karena saya juga nggak suka belanja ya, mungkin saya aneh juga saya ini ya, perempuan tapi nggak terlalu suka kayak begitu-gitu gitu ya. Mungkin karena itu tadi ya bro, ayah saya tuh mencukupi saya, gitu. Jadi saya tuh nggak merasa minta. Harus ada yang harus dilengkapi gitu ya. Bener, saya nggak pernah minta, tapi beliau memberikan. Jadi sebelum saya minta dia udah ngasih gitu. Jadi ya mungkin itu ya dari hasil sistem ekosistem itu, jadi saya ya udah kenapa saya nggak berbuat berbagi sama yang lain. Saya punya kelebihan ini, paling nggak kan itu ya. Mungkin saya punya karomah di sini, gitu. Mungkin saya punya apa ya, suatu misi hidup di jalan ini. Gitu. Kita coba untuk lebih peka lagi lah kalau sekarang usia sekarang apalagi ya bro. Tapi ada nggak buku atau mungkin tokoh yang menginspirasi Mbak Rizka dalam hal ini? Kalau buku saya baca semua buku. Dari novel, dari macam-macam lah ya, komik juga saya baca, buku-buku pelajaran, buku apa saya baca semua. Cuman saya ini suka sekali kan ini ya, dulu saya suka grup musik bro. Namanya dulu AB3 ya. AB3 ya. AB3 sekarang jadi B3 ya. Itu saya itu, kenapa saya suka mereka bertiga? Karena di situ saya belajar harmonisasi ya. Mereka tuh kan pasti punya individual ini punya ego, punya kualitas, punya potensi yang beda. Tapi mereka ketika disatukan mereka tuh bisa saling harmonis, saling selaras, egonya bisa dijaga. Nah itu saya belajar tuh dari situ. Saya seneng ya lihat mereka tampil gitu kan, suaranya bagus, gerakannya atraktif, lincah, ceria. Nah itu tuh. Jadi persona-persona seperti itu yang saya belajar di situ. Dalam kehidupan saya tuh diaplikasikan tuh. Itu jadi salah satu inspirasi ya. Inspirasi saya ya. Itu tokoh ya ibaratnya lokal yang saya bisa lihat. Perjuangan mereka juga dari ABG juga dari SMP kalau mereka berjuang kan. Dari SMP sampai ibu-ibu sampai sekarang mereka masih aktif tuh. Luar biasa tuh. Saya jadi kepengen ke dunia nyanyi lagi nih. Karena masih bisa kok. Masih bisa kayaknya ya. Masih bisa. Jadi selama kita memang ada niat dan memang kita sungguh-sungguh memang pasti ada jalannya kok. Itu sih pelajaran saya kalau tokoh. Kalau tokoh secara pribadi saya itu tadi ya, saya respect banget sama perjalanan suami saya ya. Kan dia selalu ngasih marka-marka, dia tuh tahu gitu. Mungkin dia lebih tahu saya daripada saya sendiri tuh. Mengenal diri saya lebih karena dia orangnya psikologi juga, dia tahu teorinya ya. Dia tahu teorinya, dia tahu gimana cara ngolahnya gitu. Seperti dia lebih tahu saya daripada saya sendiri. Jadi dia suka kayak ngasih trigger aja gitu ke saya. Jadi membebaskan, memberikan, coba kamu kesini, coba kamu kesini. Tapi nggak harus memaksa. Saya harus gini. Kamu harus jadi ibu rumah tangga aja. Urus anak nggak gitu. Kamu kerja aja gitu. Kalau anak mah gampang, saya juga bisa urus gitu. Jadi enakan di situ. Saya udah ada bekal di ayah saya kan waktu itu dia dilayani. Suami saya dapatnya alhamdulillah juga nih. Nggak niko-niko juga gitu kan. Nggak yang tipikal yang harus dilayani banget gitu. Yang harus masak nggak gitu. Wah kalau harus masak gimana caranya itu ya. Gitu kan waktunya gitu masalahnya. Harus beres-beres enggak. Karena dia bisa cover itu.
dia lebih bisa feminim kayaknya dari untuk hal-hal seperti lebih detail gitu, lebih rapi gitu. Jadi saya sangat terbantu ya saling ininya nge-backupnya. Tapi kalau dari sisi produktivitas mungkin saya lebih produktif. Jadi mungkin hasil yang dihasilkan dari sisi produktivitas mungkin saya bisa lebih dari suami, tapi suami itu lebih memberikan itu gitu. Jadi balance, saling melengkapi lah ya, melengkapi. jadi balance. Jadi itu menjadi salah satu idolanya Mbak Rizka juga ya, itu keren banget tuh, bangga banget tuh suaminya. Pas nih dapat yang jodoh yang pas nih. Ya, tapi saya juga percaya, saya selalu bilang manusia itu selalu berpasang-pasangan gitu. Jadi kalau ada yang keras, ada yang lembutnya, ada yang meledak, ada yang bisa ngeremnya gitu. Kalau enggak jadi. Jadi kalau dia udah diizinkan untuk jadi, berarti dia sudah klop. Saya memaknainya begitu. Walaupun dalam perjalanannya pasti ada naik turunnya gitu kan. Ya. Oke, ini nih kita kembali lagi ini kan berdampak talk gitu. Jadi menurut Mbak Rizka itu apa sih berdampak itu? Berdampak itu kita itu dari hal diri pribadi kita yang kita lakukan apapun itu ya. Baik itu menurut kita itu suatu pengalaman yang buruk atau pengalaman yang baik. Tapi ketika kita sudah berada di lingkungan, orang pasti akan melihat kita dong. Yes. Sosok, figur, jasa, apa yang kehadiran dia itu memberikan kesan apa, dampak apa terhadap kita gitu kan. Nah itu, ketika kita sudah memberikan, misalnya kok dia orangnya aktif ya, kok dia mau ya jalan misalnya ke perusahaan-perusahaan atau kok dia mau ya mencoba sesuatu yang belum dia lakukan, misalnya olahraga misalnya gitu kan. Itu sudah berdampak menurut saya. Jadi sekecil apapun ketika dari diri kita sendiri ya bro, itu kita mencoba untuk berubah, itu pasti akan memberikan dampak ke orang lain. Karena kita kan bersosialisasi nih, ada energi yang saling gitu kan, yang saling kita pancarkan. Tinggal bagaimana frekuensinya kan. Kita mau di atas energinya atau di bawahnya atau setara kan gitu. Kita sesuaikan saja. Jadi berarti kehadiran kita itu harus punya makna. Betul. Tapi nggak harus besar, dari makna kecil-kecil. Itu saya sepakat, beberapa narasumber sebelumnya juga menyatakan itu ya. Kadang kita berpikir bahwa berdampak itu harus sesuatu yang sophisticated, yang keren. Jadinya kita mengabaikan peluang kita untuk bisa berdampak dari hal-hal kecil dari setiap hari gitu ya. Kita jadi kurang menghargai ya. Keren banget. Detik-detik perubahan diri kita. Pasti kan kita berubah nih setiap detiknya gitu. Nggak ada manusia yang nggak berubah. Nah itu kita dengan seperti itu kita nggak perlu gue harus cepat loh sampai situ gitu misalnya. Enggak, pelan-pelan aja. Tapi ada dikit garisnya dikit gitu. Oke, Mbak Rizka, dari perjalanan Mbak Rizka selama ini yang banyak menolong orang, membantu banyak yayasan, ada nggak kejadian-kejadian unik yang bisa diceritakan? Pasti itu saya tuh tahun 2022 ya. Tahun 2022 masih itu pandemi itu ya? Pandemi betul. Itu kan memang lagi saya masih aktif ya di jalanan. Jadi saya kan memang bawa mobil sendiri tuh untuk ke mitra-mitra tuh ya. Itu ada di suatu hari Jumat juga tuh ya. Hari Jumat saya mau audiensi ke salah satu perusahaan besar lah ya. Audiensi dari atas nama yayasan? Atas nama yayasan. Jadi dalam tugas ya, dalam kedinasan. Dalam kedinasan, saya sendiri itu, saya udah makan sebenarnya saya pikir ya. Cuman entah kenapa ketika udah mau sampai tuh ke tempatnya udah tinggal belok, itu saya ditabrak sama motor. Parah dia. Karena saya di mobil ya posisinya, berarti kan kalau secara undang-undang mungkin ya ini ya, saya lebih kuat posisi motor ya. Padahal dia yang nabrak saya udah kasih sen dan lain udah CCTV lah segala macam. Di situ nabrak dari belakang, dari samping. Dari samping mobil saya. Oke. Jadi mobil saya hancur juga, dia juga karena kencang ya? Kencang sekali. Dia mental kena tiang, bukan karena mobil saya, karena dia mental kena tiang. Jadi kakinya berpengaruh pada kakinya lah. Cuma dalam kondisi itu saya udah tahu nih, wah ini masalah nih. Tapi saya harus audiensi kan, saya masuk dulu lah. Itu orang udah ini. Oh karena udah di tempatnya, udah janjian, udah mau meeting sendiri saya, mau sendiri. Nah tapi saya kan harus saya telepon lah tuh yang saya ini, Mbak, saya mau antar orang dulu nih ke rumah sakit. Di situ udah rame itu, saya kan harus balikin mobil ya, maksudnya mau ngantar dia ke rumah sakit gitu. Wah itu saya udah nggak ngeliat ya, karena saya juga takut ya sama darah ya. Tapi saya kan itu dia, masa sih walaupun yang saya udah saya bantulah, saya tungguin gitu kan. Untungnya ada
orang baik ya yang bantu saya untuk bawa dia ke belakang mobil saya kan. Pak tolong dong Pak, saya kan lagi nyetir nih, saya nggak mungkin bantuin orang. Akhirnya dibantulah sama bapak-bapak itu, dibawa ke rumah sakit kita bertiga sama si korban itu tadi nabrak saya. Udah saya masuk segala macam, ya udah di situ kan ya adalah perkara-perkara gitulah ya, namanya juga apa sih, lagi apes lah ya, lagi apes. Dari situ titik balik lah, di situ saya mungkin berpikir mungkin di sini saya harus melangkah lagi kayaknya deh di suatu hal yang berbeda. Mungkin ini teguran juga kali ya, secara nggak langsung ke saya tadi, hikmah ya tadi ya, bro. Di situ saya sempat ini juga tuh drop karena saya juga baru melahirkan kan. Pada saat itu baru melahirkan, tapi saya harus berurusan dengan hal seperti itu. Dan ada berurusan hukum ya? Berurusan hukum gitu kan, dinas ya, karena kan lagi dinas juga saya, lagi perjalanan dinas gitu kan. Sudah akhirnya diselesaikan sih, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai, ya sehat lah gitu ya orangnya gitu. Kita juga nggak ada nih apa ya, kita juga beritikat baik ya. Segala macam kompensasi segala macam kita sudah berikan. Di situ harus kompensasi pula itu ya. Iya, nggak apa-apa lah gitu. Saya pikir mungkin ada dari rezeki saya yang saya nggak tahu ya itu berkah gimana-gimananya ya, kan namanya campur-campur atau gimana saya nggak tahu. Yang penting saya mungkin sudah ada memang udah rezekinya untuk ke sana, sudah saya ikhlaskan, tapi saya kayaknya harus menata ulang nih di kehidupan saya nih kemana gitu kan. Di situ saya juga kontemplasi lah. Gitu. Dari peristiwa itu peristiwa ya. Unik itu ya, unik ya saya bilang ya. Jadi pembelajaran hidup juga ke saya, karena saya nggak pernah tuh kayak gitu-gitu seumur hidup saya ya. Baru kali itu gitu. Di situ wah kayaknya agak ini ya, beresiko nih kalau misalnya seperti itu terus gitu di jalanan ya kan, kita udah hati-hati tapi kan pengendara lain mungkin tidak sehati-hati kita ya. Jadi kita harus bernegosiasi dengan hal itu, gimana caranya biar safe aja nih. Akhirnya ya saya memutuskan untuk bantu deh, online aja deh, nggak berkantor lagi dulu nih gitu kan. Sempet tuh saya ini dulu lah apa ibaratnya calm down dulu lah ya. Calm down dulu, terus coba bantu-bantu teman tadi ya, mengkoneksikan misalnya teman butuh pekerjaan, aku punya teman, coba deh hubungin deh kayak gitu. Nah dari situ-situ teman-teman, yaudah nih buat ini nih ya, buat apa akomodasi atau apa kayak gitu lah, lumayan lah ya untuk kayak gitu. Akhirnya sampai ada yang menawari saya pekerjaan lagi, minta tolong lah untuk pengembangan yayasannya. Dari situ saya mikir juga kan, gimana nih ya, di mana nih gitu kan, di mana, dan saya harus bagaimana, saya harus fleksibel nih, nggak bisa yang setiap hari nih gitu kan. Mau kebetulan alhamdulillah, gimana saya katanya gitu, yang penting bisa dibantu. Oke, saya terima gitu. Sampai saat ini di situ sampai saya menjalankan tadi bisnis tadi, properti dan lain-lain gitu. Jadi memang titik balik saya sih di situ ya. Agak ini juga kaget ya, karena nggak biasa kan. Walaupun saya pernah kuliah hukum ya, nggak lulus tapi pernah ngambil hukum juga hukum, di sekolah tinggi ilmu hukum. Cuman nggak lulus ya karena tadi ya ibu ya lebih apa gitu kan. Dan memang jiwanya untuk ini kan penyiar, broadcaster. Iya, saya belajar itu, banyak banget nih pasal yang harus saya hafalkan ya, beracara dan lain-lain. Makanya nanti kali ya, mungkin someday kali kalau saya diperjalankan ke sana. Tapi saya tahu aja ilmunya. Saya dulu sekelas sama Nikita Willy ya. Beneran ini. Ngambil hukumnya. Saya sekelas sama Nikita. Tapi dia selesai. Dia selesai. Okay. Dia selesai. Karena dia belum menikah kan. Saya udah menikah pada saat ngambil itu. Gitu. Alhamdulillah gitu bro. Jadi pengalaman unik itulah gitu. Iya. Sampai itu saat ini. Sangat membekas kali itu ya. Sangat membekas gitu ya. Karena saya tidak pernah berurusan gitu dengan hal seperti itu, dan Allah tuh kasih lah experiences-nya gitu. Nah, sambungannya itu Mbak, pernah nggak dalam kan Mbak Rizka kan suka membantu, suka menghubung-hubungkan orang, bahkan dari honornya pun dikasih ke saudara, bahkan ke yayasan. Tapi kan walaupun kita mendapatkan kebahagiaan dari melakukan seperti itu, kadang-kadang kan kita mendapatkan peristiwa-peristiwa atau pengalaman yang tadi bisa menyakitkan atau tidak dihargai atau bahkan bisa cenderung kita udahlah nggak ada gunanya, mending gue mikirin diri sendiri aja gitu. Pernah nggak mengalami pemikiran seperti itu Mbak? Fase seperti itu pasti gitu kan dalam perjalanannya, ketika kita sudah mulai titik jenuh ya. Titik jenuh kayaknya kalau di dunia sosial itu kan jangan mengharapkan kita kaya ya. Nah itu. Ya kayaknya dari membantu itu kan.
Itu kan Kayak secara materi kayak maksudnya, kalau ya, kayak itu pasti. ya, Kalau secara jiwa ya, tapi ya, kayak secara materi kan, yes, itu pasti akan juga berpengaruh juga ya. hmm, Jadi di titik jenuh itulah, ya kita harus coba mengembangkan lagi potensi kita yang lain tapi kita tetap tuh ya, ya, kenal dulu, terus, coba bantu-bantu teman tadi ya, mengkoneksikan, misalnya teman butuh pekerjaan, aku punya teman, coba deh ya, hubungin deh, kayak gitu. ya, Nah, dari situ-situ teman-teman, "Ya udah nih buat, ini nih ya, buat, akomodasi atau apa," kayak gitu-gitulah, lumayan lah ya untuk kayak gitu. Akhirnya sampai ada yang menawari saya pekerjaan lagi, minta tolong lah untuk pengembangan, yayasannya. hmm, Dari situ saya mikir juga kan, gimana nih ya, di mana nih gitu kan, di hmm, mana dan saya harus bagaimana, saya harus fleksibel nih, nggak bisa yang setiap hari nih hmm, gitu hmm, kan. hmm, Mau, kebetulan alhamdulillah, gimana saya katanya gitu, yang penting bisa dibantu. hmm, Oke, saya terima gitu. Sampai saat ini di situ, sampai saya menjalankan tadi bisnis-bisnis tadi, properti dan lain-lain hmm. gitu. Jadi memang titik balik saya sih di situ ya. Agak ini juga kaget ya, karena nggak biasa kan. Ya, ya, Walaupun ya. saya pernah kuliah hukum ya, nggak lulus tapi nggak lulus Pernah tapi ngambil pernah hukum ngambil juga ya. hukum, di sekolah tinggi ilmu hukum. Ya, ya, Cuman ya. nggak lulus ya karena Ya. tadi ya ibu-ibu ya Lebih, hamil apa gitu kan. ya. Dan memang jiwanya untuk ini kan penyiar, broadcaster. Iya, saya belajar itu, aduh Iya. banyak banget nih pasal yang harus saya hafalkan ya, beracara dan lain-lain. Iya, Makanya iya, nanti kali ya, mungkin someday kali. Dan iya, kalau saya iya. diperjalankan ke sana, tapi saya tahu aja ilmunya. Saya dulu sekolah sama Nikita Willy ya. Hmm. Beneran ini. Ngambil hukumnya. Ngambil hukum Oh, sekolah sama Nikita tapi dia Willy. selesai. Dia selesai. Oke. Dia selesai. Berarti Karena dia dia belum ini ya. menikah kan. Iya, Saya iya. udah menikah Iya. pada saat ngambil itu. Hmm. Gitu. Alhamdulillah gitu bro. Jadi Iya. pengalaman unik itulah gitu. Iya ya. Sampai Itu saat ini. sangat membekas sekali itu Sangat ya. membekas gitu Iya. ya. Karena saya tidak pernah berurusan gitu dengan hal seperti itu dan Allah tuh kasih lah experiences-nya gitu. Nah, sambungannya itu, Mbak. Pernah nggak dalam kan Mbak Rizka kan suka membantu, suka menghubung-hubungkan orang, bahkan dari honornya pun dikasih ke saudara, bahkan ke yayasan. Tapi kan walaupun kita mendapatkan kebahagiaan dari melakukan seperti itu, kadang-kadang kan kita mendapatkan peristiwa-peristiwa atau pengalaman yang tadi bisa menyakitkan atau tidak dihargai atau bahkan bisa cenderung kita udahlah nggak ada gunanya, mending gue mikirin diri sendiri aja gitu. Pernah nggak mengalami pemikiran seperti itu, Mbak? Fase seperti itu pasti gitu kan dalam perjalanannya, ketika kita sudah mulai titik jenuh ya, titik jenuh kayaknya kalau di dunia sosial itu kan jangan mengharapkan kita kaya ya. Ya. Nah itu. Ya kayaknya dari membantu itu kan. Itu Kayak kan secara materi kaya, maksudnya, kalau ya, kayak membantu pasti. ya, Kalau secara jiwa ya, ya. tapi kayak secara materi kan Yes. itu pasti akan juga berpengaruh juga ya. Jadi di titik jenuh itulah ya kita harus coba mengembangkan lagi potensi kita yang lain tapi kita tetap tuh dengan tadi semangat kita tadi itu, ruh kita yang suka nolong orang dan lain-lain itu kita tetap gimana caranya ya? Ya kita coba cari lagi bidang yang lain yang bisa membiayai itulah ibaratnya gitu ya. Akhirnya saya coba cari lagi koneksi lagi. Gimana sih kita coba yuk, kita bertim yuk. Kita bangun bisnis, kita mulai profit ya, untuk menciptakan profit nanti juga akan ke sana lagi. Jadi itulah sempat kayak gitu karena kayak di yayasan kayaknya ya gue mau kerja kayak gimana pun ya udah. Gitu kan. Emang sosial. Lu nggak bisa ngarepin kayak gimana gitu kecuali memang nanti terlibat masalah delik hukum ya kan ada ya banyak yang kayak gitu ya. Yang penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang di lembaga-lembaga yang karena kita dengar di luar. Cuma kan kalau yang kita mau bener jalannya kayak nggak mungkin deh. Kita harus transparan, kita harus accountable. Jadi lu cari jalan yang ini deh, yang lain untuk memenuhi itu semua. Yang tadi ya kebutuhan material, kebutuhan hidup. Tapi tetap bisa membantu juga. Akhirnya itu tadi biar selaras ya. Hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya dapat gitu. Jadi nggak pernah sampai di titik menyerah gitu ya untuk melakukan ini ya. Diingetin kalau nyerah sama suami kan. Oh. Cuma segini doang nih. Oh gitu ya. Gitu. Wah, saya kok udah digituin kan. Ada rasa gimana gitu ya. Aduh. Kayaknya iya ya, masa sih segini doang gitu. Jadi kayak challenge diri sendiri, masa sih udah nggak bisa. Kayaknya dulu bisa deh. Cuma bedanya sekarang ada anak aja gitu kan. Tapi kayaknya bisa deh. Walaupun tadi ya berdampak kecil, nggak perlu yang harus duas gitu. Bisa deh kayaknya gue. Coba deh
mulai lagi jalan gitu, mulai lagi buka koneksi. Jadi udah harus dari diri kita sendiri sih, Kaizen ya. Kaizen gitu kan. Continuous improvement. Betul. Jadi dan konsisten tadi kayak Bro Habasi kan juga aku sempat lihat denger gitu kan gimana konsistensinya sampai sekarang tuh jadi pelajaran aku juga. Mindfulness gitu kan, nilai-nilai, visi-misinya tuh luar biasa keren menurut aku. Jadi ke depan apa nih yang mau dilakukan sama Mbak Rizka? Ke depan tetap kita berkolaborasi ya. Kolaborasi, kita saling ya. Pada dasarnya kita kan makhluk sosial. Aku juga memang cita-citanya jadi sosialita ya bro. Sosialita dalam arti yang bukan memang gak party-party aja gitu. Cuman memang tadi gitu kan. Aku cita-cita pengen punya sekolah, pengen punya panti asuhan sendiri karena sekolah buat sekolah pendidikan formal. Buat apa SD, SMP? Iya, SD. Jadi kayak SD, SMP, SMA gitu kan. Aku pengen tuh. Sama buat panti asuhan nih kayak dulu di Bali ada tuh ya. Meta Mama itu ya. Nah, itu buat anak-anak yang Kenapa pengen bikin sekolah, Mbak? Karena pendidikan itu kan apa ya ibarat tuh supaya kita tuh bisa melakukan sesuatu tuh kita harus punya pendidikan dulu kan, basicnya gitu kan. Kita kailnya lah gitu. Ya, maksudnya kan sekolah udah banyak nge-support sekolah yang ada, atau mungkin ada kurikulum yang mau dibikin sama betul kurikulum entrepreneurship, kurikulum ya kan itu yang belum ada gitu kan di pendidikan pada umumnya sekarang ya. Nah itu apalagi banyak yang warga menengah ke bawah ya, itu mungkin yang belum terjamah, yang masih diberatkan dengan pungutan ini itu. Mudah-mudahan nanti bisa kerjasama dengan yang lain-lain, bisa tuh mewujudkan itu. Paling nggak jadi donatur deh gitu ya. Kalau nggak kesampaian itu bisa bikin sekolah itu sama bikin panti asuhan itu. Karena saya nggak tega suka ngeliat orang-orang anak-anak dipekerjakan di jalanan gitu kan. Ingat anak sendiri paling nggak ingat ini gimana nanti kalau ada kekerasan seksual. Itu saya yang agak miris ya. Jadi mungkin terlalu sentimental atau emosional ya atau bagaimana ya memang begitu. Jadi saya tuh pengennya harapannya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti Tuhan kasih jalan. Amin. Kasih jalan. Dengan networking tadi ya. Jadi mau bikin sekolah panti asuhan. Ya. Mudah-mudahan. Udah ada target? Sudah ada. Jadi sekarang menjalin kerjasama. Oke. Kita doakan bersama ya. Semoga terwujud. Ini nggak terasa kita ngobrol. Udah lama ya? Ya, panjang. Tapi mungkin ada yang perlu disampaikan buat para penonton kita. Gimana sih biar bisa berdampak? Ya, bukan nggak hanya mikirin diri sendiri gitu. Ada mungkin kata-kata penutup buat audiens. Kalau saya gitu, kita bisa mulai itu semua ketika kita punya kesadaran spiritual ke dalam. Jadi journey kita ke dalam diri kita sendiri. Ketika kita sudah menemukan kita itu mau apa, bagaimana, itu ke depan Allah itu pasti akan membukakan pintu itu. Gimana kita harus pekanya itu Allah itu akan ibarat tuh mencolek kita lah gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua coba lebih banyak diskusi komunikasi ke dalam diri sendiri, temukan passion, temukan apalah yang kalian suka gitu yang bisa bermanfaat nantinya, berdampak. Otomatis kalau misalnya diri kita sudah berdaya, itu akan berdampak kepada masyarakat. Gitu. Ya, keren banget diskusi ke dalam ya, bukan hanya menuntut, meminta gitu ya. Kadang-kadang kita selalu merasa kurang, pengen ini, pengen itu. Ketika kita merenung, banyak hal yang harusnya kita syukurin gitu kan. Kayak sesederhana kita hari ini masih bisa ngobrol. Itu banyak orang yang bangun tidur udah hilang. Ya kan? Gak bisa minum jus enak. Ini aku di depan udah jus enak banget ini. Iya. Jadi banyak berkontemplasi, banyak bertanya ke diri sendiri. Akhirnya kita bisa melakukan hal-hal kecil yang bisa berdampak positif. Betul. Gitu ya. Oke, Mbak Rizka, ini biasanya narasumber di Berdampak Talks itu kita ada kasih kesempatan untuk membagikan 50 botol 50 jus ya untuk yayasan atau komunitas yang direkomendasikan. Tapi sebenarnya kita udah punya kerjasama, tapi boleh kalau misalnya ada mau ke tempat lain, nanti kita akan bagikan 50 botol jus. Mau kita bikin eventnya bareng-bareng. Nanti bisa itu dengan komunitas Duta Wanita Indonesia juga ya. Nah, boleh biar makin banyak orang yang sehat dan juga berdampak. Berdampak, oke. Ya. Terima kasih banyak
Sama-sama. Mbak Rizka sehat kasih, selalu Bro. dan terus semoga terutama itu panti asuhan sama sekolahnya ya. itu Doain ya. itu keren. Doain. Semoga dilancarin. Ya. Dan kayaknya mau bikin podcast juga. Amin. Kan Mbak Dea kan broadcaster ya. Iya betul. Ya. Jadi saya masa lalu nih ya lihat-lihat kayak ini gini. sebenarnya kebalik. Saya host yang di-hostin sebenarnya. Harusnya Mbak Rizka ini Sekali-kali ya. broadcaster, MC. Sekali-kali saya juga. ya. Saya baru kepikiran nih kata bro, ayo kita buat podcast katanya. Iya. Buat podcast ya gitu. Udah ahlinya. Oke, thank you.